Pukul 13:16. Jadi langsung dimulai saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amama. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga masih dapat bertemu dan berkumpul menggunakan Zoom meeting hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita semua harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ibu Profesor Haji Olivia Fahrunisa selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unisula. Yang saya hormati Dr. Hendar selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Unisula dan Ibu Profita Wijayanti selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Unisula. Serta tak lupa yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Winarsih, SEMSI, selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Akuntansi, dan Bapak Hendri Setiawan selaku Sekretaris Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula. Yang saya hormati pula Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi beserta jajarannya yang telah menjembatani webinar pada siang hari ini. Dan yang saya hormati seluruh panitia yang bertugas yang telah merancang webinar pada siang hari ini, serta teman-temanku semua, mahasiswa Angkatan 2018 Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula yang saya banggakan. Izinkan saya, Diah Ayu Sukawati, untuk dapat memandu acara webinar pada siang hari ini dengan mengusung tema Sosialisasi Student Exchange dan Implementasi MBKM tahun 2020. Sebelumnya akan saya bacakan sedikit tata tertib yang akan kita laksanakan di webinar pada siang hari ini. Yang pertama yaitu teman-teman semua dimohon untuk menonaktifkan atau memute suara ketika narasumber kita memaparkan materi, dan bisa mengaktifkan suaranya ketika sesi tanya jawab dengan cara raise hand dan kemudian menyampaikan pertanyaannya. Yang kedua, akan ada sesi tanya jawab setelah narasumber pertama dan kedua selesai memaparkan materinya. Maka dari itu dimohon teman-teman untuk bisa menyiapkan pertanyaannya yang kemudian bisa ditulis melalui kolom chat ataupun raise hand dan kemudian menyampaikan pertanyaannya. Yang ketiga, akan ada sesi foto di akhir acara nanti. Dimohon untuk teman-teman semua bisa mengaktifkan kameranya untuk dapat diambil gambar yang terbaik. Oke, langsung saja acara selanjutnya yaitu sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya webinar pada siang hari ini dapat jalan dengan lancar tanpa kendala satu apapun. Mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, baik. Yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh teman kita, Saudara Daniel Falah. Mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Oke, baik itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dari teman kita, Mas Daniel Falah. Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu sekali sampai saya merinding. Oke, acara selanjutnya yaitu penayangan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, yang kemudian akan dilanjutkan dengan HIMARS Fakultas Ekonomi Unisula.
bangunlah Encaraya. Sosial nulis dan MPK. Nggih. Sing barusan. Nggih. Tadi file tuh Pak, file PPT. Karena apa ya? Huruf A besar, titik-titik. Sudah? Oh, ini. Bot. Ini. Nggih. Terus ini enggak bisa ya? Zuli. Enggak ada suaranya ya? Kok kono? Sorry. Mungkin ini lagi ada kendala server ya teman-teman untuk penayangan Himars Fakultas Ekonomi Unisula. Bisa dicoba kembali mungkin operator. Dengan beriman kepada Allah dan peduli terhadap lingkungan, Oliver School hadir untuk negeri mencari sebuah solusi, mampu bekerja bersama dan adil, memimpin dengan rendah hati, berinovasi dan produktif. Oliver School menjadi amanah kami. Di bawah Panji, Fakultas Ekonomi Unisula, kami mengabdi untuk umat dan bangsa, mendidik insan khairah umat cerdas berakhlakul karimah. Oliver School ini tekad kami, semoga Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi
tadi Himas dari Fakultas Ekonomi Unisula yang penciptanya merupakan dekan kita tercinta, Ibu Profesor Haji Olivia Fahrunisa. Oke, memasuki acara selanjutnya, kita mulai masuk ke acara inti, yaitu diskusi bersama Kajur dan Sekjur kita. Sebelum memulai, mari kita sapa dulu Bu Win dan Pak Hendri. Selamat siang Bu Win dan Pak Hendri. Selamat siang Mbak Dia Ayu Sukowati. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Ada suaranya Bu Win? ya? Gimana Bu? Kok nggak ada suaranya putus-putus ya Mbak? Saya dengarnya lancar dari suara Bu Win. Sudah terdengar jelas Bu. Halo. Oh ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Win? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Semoga kita selalu stay safe dan stay healthy ya Bu. Ya, tetap semangat ya. Harus Bahagia. Dibuat bahagia, senang. Oke, kita langsung saja membahas mengenai sosialisasi dari student exchange dan implementasi MBKM, Bu. Mungkin saya dan teman-teman di sini sudah sangat penasaran dengan prosedurnya, tata caranya kayak gimana aja dan lain-lain di dalamnya itu. Jadi monggo langsung mawon Bu Win bisa dijelaskan kepada kami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bu. Terima kasih Mbak Dehayu Sukowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Hendri Setiawan dan mahasiswa angkatan 2018 dan terlebih khusus juga para pengurus HMJ yang telah memfasilitasi acara terselenggaranya acara ini. Terima kasih Mas Rio. Mas Rio hadir nggak ini? Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil bi'asma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita selalu diberi kesehatan, diberi nikmat dan karunia yang luar biasa yang tiada tara kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, ya, dan kesehatan yang alhamdulillah kita syukuri masih bisa bersilaturahmi dengan anak-anak semuanya. Tentunya pertemuan ini silaturahmi insya Allah penuh berkah ya, dalam rangka untuk sosialisasi bagaimana nantinya khususnya angkatan 2018 itu akan mengimplementasikan kampus Merdeka Belajar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Amin. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Baik-baik semuanya ya, sehat ya. Sehat. Harus meskipun kita sekian lama ya kita tidak pernah ketemu, kita melalui online di dalam perkuliahan. Mohon maaf Bu Win memotong pembicaraannya sebentar. Suara saya terdengar mboten ya Bu?
Oke, sepertinya Buin kendala jaringan ya teman-teman. Oke, sepertinya Buin sedang ada kendala jaringan, jadi mohon ditunggu ya teman-teman untuk Buin bisa join kembali. Halo, Assalamualaikum Buin. Suara Buin sudah terdengar? Ampun Bu, mohon maaf Bu. Gimana? Itu wajahnya tidak nampak Bu, jadi teman-teman kurang bisa melihat wajah cantiknya Buin. Padahal Turun sedikit lagi Bu. Oke, posisi sudah Sudah Bu. belum ya? Kok yuk. Jaringannya putus-putus ya Bu. Oke, kita sambil nunggu Buin ya teman-teman. Kendala jaringan. Nah ini. Sudah? Tak besar. Sudah Bu. Baik. Monggo dilanjut Bu. Ya, baik. Saya mencoba untuk memberikan sosialisasi mengenai Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, meskipun mungkin saudara juga sudah sering mendengar, kemudian sudah diimplementasikan pada saat awal-awal kita adanya pandemi begitu ya. Namun ini konsep pada waktu itu tentunya berbeda. Ini sudah sesuai, dulu pun juga sudah sesuai mengenai, tetapi ini lebih menekankan pada bagaimana kita di dalam mengkonversi ya. Ini lebih rigid begitu di dalam mengkonversi, bagaimana nantinya saudara di saat melakukan mengikut Kampus Merdeka Belajar, khususnya nanti terkait dengan student exchange. Jadi ya, saya share dulu ya. Bentar. Iya, ini dulu. Jadi kita akan melihat bagaimana konsep tentang Kampus Merdeka tersebut. Kelihatan nggak PPT-nya Buin? Halo? Kelihatan Buin. Kelihatan, oke. Sampun. Jadi pada waktu Mas Menteri itu mencetuskan ide mengenai Kampus Merdeka, bahwa itu sebetulnya terkait dengan bagaimana mahasiswa itu tidak dikekang dalam suatu perguruan tinggi
pilihan pada waktu itu. Katakanlah saudara kuliah di Unisula. Jadi supaya Anda punya wacana terhadap mata kuliah tertentu di perguruan tinggi lain atau dalam perguruan tinggi di prodi yang lain. Jadi dalam rangka supaya tidak mengekang tidak hanya terbatas pada di universitas itu sendiri, tetapi Mas Menteri itu bagaimana seseorang itu bisa mengambil mata kuliah, misalnya Anda adalah orang accounting, bagaimana saudara bisa mengambil mata kuliah di prodi manajemen. Itu dalam satu fakultas di luar prodi. Atau Anda bisa mengambil mata kuliah tertentu di psikologi, misalnya tertarik. Atau Anda bisa mengambil mata kuliah tertentu di fakultas hukum, fakultas teknik, di Unisula. Boleh nggak? Boleh. Ya. Selain itu, saudara juga diperkenankan untuk mengambil mata kuliah yang sama di Undip, ya di Undip misalnya. Kemudian di beberapa perguruan yang lain. Artinya seorang mahasiswa tidak hanya kuliah belajar itu di kampusnya sendiri tanpa berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain, prodi berbeda, prodi sama, dan sebagainya. Nah, pada saat kemarin itu, Bapak Ibu dosen akuntansi dengan tim begitu ya, melakukan perubahan kurikulum, peninjauan kurikulum, di mana men-settingnya adalah bahwa seorang sarjana akuntansi, mata kuliah yang sudah diselesaikan adalah semester 1 sampai dengan semester 5. Begitu. Kemudian di semester 6 dan 7 itu merupakan mata kuliah yang bisa diambil di prodi yang lain dalam perguruan tinggi yang sama atau di luar perguruan tinggi, diperkenankan. Nah, sekarang bagaimana di dalam mengambil mata kuliah ini diperkenankan selama 2 semester. Tadi Bun mengatakan semester 6 dan semester 7 yang setara dengan 40 SKS. Ya. Bagaimana jika mengambil mata kuliah tersebut di perguruan tinggi yang berbeda? Boleh, diperkenankan. Oleh karena itu pada saat kita bicara tentang kampus Merdeka Belajar itu, maka kita harus bisa segera menyesuaikan kurikulum. Beberapa diskusi yang Bu In telah ikuti adalah konsepnya bagaimana nanti pihak DSI begitu ya, yang mengurusi tentang transkrip, maka nanti transkripnya akan beraneka ragam. Mbak Merlin berbeda dengan misalnya mahasiswa yang lain, karena di semester 6 tadi bisa mengambil mata kuliah yang berbeda yang ditawarkan. Nanti akan saya sampaikan seperti apa mata kuliah itu, perguruan tinggi mana saja, dan sebagainya. Jadi sangat memungkinkan bahwa mahasiswa itu akan mengambil mata kuliah beraneka, variasinya tinggi sekali. Mbak Dia Ayu katakanlah mau mengambil di Unpad. Oh, Mbak Merlin, saya tak di Jogja saja, di UNY. Nah, jadi nanti ada kumpulan-kumpulan perguruan tinggi di Indonesia yang berkolaborasi dalam membentuk satu ikatan di mana itu saling bisa mengambil di antara perguruan tinggi tersebut. Tidak terdengar. Kok bisa? Halo. Oh, sampun. Kemudian, jadi perguruan tinggi itu akan memfasilitasi mahasiswa yang nantinya akan kuliah di program studi yang lain, bisa, kemudian program studi yang sama di luar perguruan tinggi, di luar Unisula. Tadi Bu In. Kalau tetap mau ngambil di Unisula di teknik boleh, misalnya yang terkait mata kuliah milenial. Mau di psikologi boleh, mau di bahasa Inggris mungkin boleh juga.
Di fakultas hukum, bukan di hukum ya. Di fakultas hukum boleh. Itu berarti dalam satu perguruan tinggi, di luar prodi, dalam satu perguruan tinggi. Atau bisa juga mengambil mata kuliah yang sama yang berbeda di luar perguruan tinggi. Dipergunakan. Oleh karena itu nanti kita akan melakukan ekivalensi dari mata kuliah yang diambil para mahasiswa tersebut, sehingga nanti tadi Bu mengatakan bahwa sangat mungkin seseorang mahasiswa itu akan berbeda-beda di dalam pengambilan mata kuliahnya. Bahwa kurikulum kampus Merdeka itu tentunya semua perguruan tinggi sudah mencoba untuk melakukan peninjauan kurikulum sedemikian rupa sehingga mata kuliah tersebut nantinya akan bisa diambil ya. Oke, sekarang saya coba untuk melihat mata kuliah. Jadi kita mencoba untuk melihat mata kuliah di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama. Tadi Bu bisa di hukum, di psikologi, di teknik, di FAI katakanlah pengen mendalami tentang peragamaan gitu ya, boleh. Atau mata kuliah itu sama pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, boleh ya, boleh. Kemudian ada juga bisa mata kuliah yang dapat diganti yang diambil pada program studi yang sama, berbeda perguruan tingginya, ya, dan sebagainya. Sangat mungkin. Kemudian ini sebetulnya berangkat dari konsepnya Pak Menteri itu, mengapa kita mengadakan kampus Merdeka Belajar itu tadi yang di awal saya sampaikan ya, supaya tidak mengekang, kita punya lebih banyak pengetahuan, lebih banyak ilmu yang kita peroleh, kemudian kita punya teman banyak dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian sementara ini memang ada 8 sebetulnya. Sebetulnya ada 8 kegiatan ya. Seperti hanya pada awal pandemi kita mengambil 4 dari 8. Tapi sementara ini kita akan magang dengan pertukaran pelajar. Yang akan kita ambil adalah poin 1 di sini, praktek kerja, ya, magang. Jadi Fakultas Ekonomi Unisula telah melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa perusahaan, dengan katakanlah kalau akuntansi bisa saja KAP, konsultan pajak, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bidang accounting itu bisa dilakukan di sana. Nah, kegiatan magang ini tentunya nanti akan ada pendamping, ada dosen pendampingnya. Kemudian pada saat saudara mendaftar magang, apakah serta-merta pasti diterima semua? Tentu kita melalui mekanisme pendaftaran, persyaratannya seperti apa, layak atau tidak. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa seandainya mahasiswa untuk memilih magang atau praktek kerja. Nah, kemudian setelah selesai dari magang atau selesai dari praktek kerja, tentunya harus membuat laporan. Ya, membuat laporan. Kemudian di dalam membuat laporan itu nanti akan diuji. Ya, laporan tentunya sudah ada pedoman magang seperti apa. Nah, pada saat selesai magang maka akan dilakukan ujian. Ya, ujian seperti apa. Jadi nanti kalau mahasiswa sudah magang itu tidak lagi membuat skripsi. Ada di magang. Datanya bisa laporan dipresentasikan, diuji, itulah yang sudah dilakukan sehingga tidak perlu lagi nanti akan membuat skripsi. Anda bisa langsung nanti jika mata kuliah itu selesai maka nantinya akan tinggal ujian pendadaran. Selain magang, tadi Bu mengatakan adalah pertukaran belajar. Ya, jadi di dalam pertukaran belajar nanti akan saya munculkan beberapa member
dari Nuni ini yang mungkin bisa saudara pilih. Apakah mau di UKSW, di Unika Semarang, di Unpad, di Undip, dimanapun ya. Nanti akan ada, silahkan nanti bisa Anda baca-baca. Oke. Kemudian ini ke-8 itu ada riset, wirausaha, proyek independen dan proyek kemanusiaan. Ya. Kemarin pada awal-awal pandemi kita 4 kegiatan ya. Kemudian 4 kegiatan itu ada proyek kemanusiaan yang membantu masyarakat selama pandemi pada saat itu, ada kegiatan kewirausahaan, ada proyek independen, tetapi tidak ada yang pertukaran belajar, tidak ada. Proyek di desa kemarin juga enggak ada. Ya, mengajar di sekolah juga tidak ada pada waktu itu. Kemudian proyek independen juga tidak ada. Nanti akan saya munculkan. Itu yang sudah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Kampus Merdeka. Nih, yang dilakukan adalah wirausaha, penelitian sederhana, sosial kemasyarakatan dan riset. Dan yang mencengangkan ya, adalah bahwa pada saat ujian tanggal 30 Juni kemarin itu ternyata mereka melihat yang wirausaha itu omset penjualan bisa meningkat ya, meningkat. Ya, memang mahasiswa akhirnya bisa berpikir bagaimana punya berbagai strategi. Nggak mungkin lah karena ada pandemi kita akan menjual dari face to face, nggak akan terjadi hal demikian. Maka dengan menggunakan handphone begitu, mereka dengan kreativitasnya, dengan digital transformasi mereka menggunakan handphone di dalam menjualnya dan ternyata laris manis begitu ya. Jadi muncullah yang namanya kreativitas dan inovasi mahasiswa luar biasa meningkat. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa kemudian dari pelajaran tadi, ya saya katakan pelajaran, pertama kali pandemi kita sudah melakukan implementasi Kampus Merdeka, ya, dan banyak perguruan tinggi yang pada kagum ke Unisula, kok bisa langsung, karena memang sebelumnya sudah dirancang. Gusti Allah memberikan kejadian adanya pandemi. Nah, apa yang sudah dirancang langsung kita implementasikan dan responnya juga bagus. Dari itu, Bu In tadi menyampaikan bahwa pembelajaran yang ada akhirnya kami dari program studi akuntansi khususnya menyesuaikan kurikulum dengan mengimplementasikan bagaimana Kamus Merdeka dan Merdeka Belajar. Oleh karena itu, ada beberapa perubahan yang ada, adik-adik kelas Anda nanti yang harus menyelesaikan S1 akuntansi bidang accounting-nya itu hanya di semester 1 dan 5. Semester 6, 7 adalah yang digunakan untuk Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Bagaimana nanti teknis penilaiannya, maka akan ada cara bagaimana menilai itu, yaitu dengan ekivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran tadi. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya pertanyaan, Bu, saya tetap pengen kuliah di prodi akuntansi saja tanpa harus kuliah di prodi manajemen atau prodi teknik atau iya, sudah disediakan. Jadi ada 2 mata kuliah, istilahnya adalah mata kuliah original, itu betul-betul mata kuliah yang akan diberikan kepada mahasiswa yang tidak mengambil Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Bagi yang mengambil, monggo. Bagi yang tidak, kita sudah menyediakan berbagai mata kuliah yang ada. Itu terkait dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Ya. Kemudian kita coba juga, mungkin sebelum saya lanjutkan, kalau mau dipotong, mau pertanyaan dulu atau bagaimana? Silakan. Atau Bu In lanjut dulu?
Bu Win lanjut dulu, nanti kita sesi tanya jawabnya setelah Pak Hendri juga selesai memaparkan materinya nggih, Bu. Jadi kita Iya. tampung dulu. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya akan mencoba tadi yang pertukaran belajar, ya, namanya adalah NUNI. NUNI itu adalah merupakan singkatan dari Nationwide University Network in Indonesia, di mana di dalam NUNI ini kita terlibat. NUNI ini ada 21 universitas yang tergabung, di mana visinya adalah adanya kerjasama ya antar universitas yang ada di Indonesia. Tadi Bun mengatakan bisa di Unpad, bisa di UI, Undi, bisa di UKSW, UMY dan sebagainya, yang mereka yang tergabung di dalam NUNI. Ya. Jadi bagaimana untuk berkolaborasi secara akademik begitu di antara berbagai perguruan tinggi supaya memiliki daya saing, ya, memiliki kemampuan di mana supaya tidak seperti kata dalam tempurung, ya. Jadi kita bisa melihat, oh di sana begini, oh di BINUS itu seperti ini. Waduh, berarti kita harus begini. Itu adalah kurang lebihnya bahwa kita dalam rangka ikut tergabung di dalam NUNI, ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi untuk keunggulan akademik dengan tadi mengembangkan solusi atas berbagai isu nasional, ya. Kemudian kita bisa meningkatkan kompetensi baik dari sisi mahasiswa maupun jadi dosen. Jadi tidak hanya mahasiswa yang ikut tergabung di sini, tetapi dosen pun juga bisa. Katakanlah dosen kita akuntansi bisa melakukan misalnya mengajar di perguruan tinggi yang lain. Kalau kita tidak mengupdate berbagai metode pembelajaran, tidak mengupdate berbagai referensi yang ada, misalnya kita tergabung di dalam NUNI ini dan kita mengajar di misalnya mau mengajar di BINUS, wah, apakah kita sudah mampu enggak lah? Mampu tidak mampu, maka kita harus mampu. Apa yang harus dilakukan adalah dengan cara bagaimana kita bisa mengembangkan diri yang lebih baik. Kita bisa update referensi, bagaimana cara buku yang terbaik, terbaru yang kita gunakan. Jangan sampai menggunakan buku-buku edisi lama yang boleh dikatakan itu sudah tahun buku yang buku yang digunakan oleh nenek moyang kita sampai sekarang cucunya pun kuliah masih buku yang sama, kasarnya seperti itu. Tentunya tidak demikian, ya. Jadi kita bisa mengembangkan kompetensi baik dari sisi dosennya juga dari sisi mahasiswanya. Kalau mahasiswa kuliah di tempat perguruan tinggi yang lain, kalau dosennya mengajar di tempat perguruan tinggi yang lain, ya. Sehingga ada budaya baru, ada teman baru, pola belajar yang seperti apa, cara berpikir yang bagaimana, itu akan bisa diasah pada saat kita ikut kegiatan NUNI di sini. Jadi dari berbagai perguruan tinggi saudara bisa punya saudara lebih banyak lagi, begitu ya. Oke. Di sini dikatakan ada 21 universitas, itu mana saja, begitu ya. Satu, nih, Andalas. Siapa yang pengen ke Andalas? Ada Atmajaya, ada BINUS, UB, Universitas Brawijaya di Malang, ada Undip, Unhas di Makassar, ada UII Jogja, kemudian Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, ada Sugiya Pranoto, Maranatha yang ada di Bandung, ada Petra di Surabaya, UKSW, Muhammadiyah Malang,
Ada Unpad, ada Parahyangan, ada Sanat Padharma, ada UNS, ada USU, ada Ubaya, Universitas Surabaya, dan ada Udayana. Nah, dari sekian ini adalah tergabung di dalam tadi, NUNI. Ya. Oleh karena itu, monggo, saudara seandainya akan saya tak di Bandung saja ya, ngambil baik di Pajajaran maupun ngambil di Parahyangan, boleh. Atau sama Maranatha, kalau mau wirawiri sana kemari, saya masih muda, saya masih energik, saya mau di Bandung, mumpung di Bandung, saya pengen tahu 3 perguruan tinggi sekaligus dalam semester depan misalnya. Boleh, ya, silakan. Tapi perhatikan apakah tingkat kecapean, kesel atau tidak, misalnya Anda kuliah di 3 tempat, gitu ya. Oke. Kemudian tadi saya katakan tidak hanya mahasiswanya yang melakukan kegiatan ini, tetapi juga dosennya. Jadi ini bentuk kerjasama NUNI itu student exchange, lecturer exchange, dan juga ada kolaborasi penelitian, begitu ya. Oke. Sekarang saya coba sebentar lagi ya. Sebentar. Kok nggak masuk? Oke. Saya agak cepat dikit. Kemarin sudah pihak universitas sudah melakukan rapat terus. Isinya seperti ini kira-kira. Jadi kita mulai 10 Desember berarti hari ini ya, melakukan simulasi input data. Kemudian nanti tanggal 14 Desember itu sudah mulai pembukaan pendaftaran siapa saja yang mau ikut NUNI, begitu. Kemudian pada tanggal 14 Januari itu sudah penutupan pendaftarannya. Oke, coba tanggal-tanggal ini diperhatikan. Kemudian tanggal 29 Januari itu adalah hasil seleksi akan diumumkan. Ya, jadi kita tentunya harus memperhatikan tanggal-tanggal ini. Oke. Kemudian kita melakukan kalau sudah selesai, ya tentunya memang agak ribet sedikit, tetapi ini memang yang ditawarkan oleh Pak Menteri, sehingga mau tidak mau kita harus segera menyesuaikan, dan itu berlaku bagi semua. Jadi misalnya orang UKSW mau kuliah di Unisula sudah menawarkan beberapa mata kuliah, nanti akan saya share. Nah, tentunya harus menyesuaikan di mana Unisula seperti apa. Mahasiswa Unisula kuliah di Atmajaya, sama mahasiswa kita nanti akan terdaftar di sana, ya. Jadi pada saat nanti ujian ada nilai, maka nilai tadi tentunya akan dikirimkan ke Unisula. Setelah itu prodi menerima hasil penilaian tadi dari NUNI tadi, hasil kegiatan KBM tadi, maka baru dilaporkan ke PD Dikti. Itu adalah prosedurnya. Ya, jadi sudah tenang. Pokoknya kalau Anda mau ikut, nanti jangan-jangan nilai saya nanti akan hilang atau bagaimana. Insya Allah tidak. Ya, semua akan di kok nggak patek jelas ya ini ya. Ya, ini nanti akan diumumkan. Setelah Bu In memberikan sosialisasi, nanti akan ada pertemuan lagi sosialisasi dari universitas yang akan kita bersama-sama antara prodi dengan universitas mengenai bagaimana teknisnya. Yang jelas ancang-ancangnya adalah di sini, ya. 14 Desember mulai pembukaan pendaftaran dan 14 Januari penutupan. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Oke. Kemudian pendaftaran, waduh, nanti aja enggak apa-apa ini, enggak perlu. Nanti aja. Nanti akan kita berikan lagi, ya. Jadi misalnya di sini ada Unika, ya. Teknisnya nanti tinggal klik-klik. Misalnya Anda mengacu
Undip. Fakultas apa? Ekonomi. Klik lagi. Fakultas Ekonomi, prodinya apa? Akuntansi. Klik lagi. Mata kuliahnya apa? Nah, jadi nanti setiap universitas, fakultas, sampai ke prodi akan menawarkan beberapa mata kuliah. Contoh seperti Fakultas Ekonomi, Unisula, Prodi Akuntansi juga semester 2 menawarkan mata kuliah A, semester 4 mata kuliah B, semester 6 mata kuliah C. Itu yang kita buka, yang kita tawarkan kepada calon mahasiswa. Calon mahasiswanya siapa? Se-Indonesia. Barangkali mereka tertarik, masuklah tempat kita, tetapi ada kuota. Ya, 20. Selebih itu tidak bisa. Karena terkait banyak hal. Misalnya seperti itu. Demikian juga saudara. Nanti kalau mau menuju ke perguruan tinggi yang dituju juga, klik universitasnya, klik fakultasnya, klik prodinya, klik mata kuliah. Sampai detail seperti itu. Ya, oke. Kemudian dokumen yang perlu nanti, ya, oke, ini tidak perlu. Enggak tugas saudara. Oke. Tadi saya katakan adalah 14 Desember itu sudah mulai ini 20 ini ya. Nuni dan sebagainya ini ya 14 Desember. Oke, kemudian bagaimana kita melihat pendaftarannya, kemudian penyeleksian dan sebagainya, maka nanti kita akan share ya mengenai timeline-nya seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana teknis sampai nilai itu di tempat kita, mahasiswa saya mana nih? Ada 5 yang ikut, mana nilainya? Dari nilai itu nanti akan kita serahkan atau kita laporkan ke PDDikti. Begitu. Satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Oke, ini hampir sama, ya. Sudah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliahnya sebentar. Mata kuliahnya nanti aja. Mungkin Pak Hendri bisa. Mata kuliah apa saja dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi yang akan ditawarkan di Nuni ini ada beberapa. Oke, sekira itu dari saya, mungkin bisa kita gunakan untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Win untuk penjelasannya. Kita langsung saja ke Pak Hendri ya teman-teman untuk menyingkat waktu dan supaya nanti pada saat sesi tanya jawab lebih banyak waktunya lagi. Oke, kita sapa dulu Pak Hendri. Assalamualaikum Pak Hendri. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf Pak, belum diaktifkan suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, langsung saja Pak menyambung dari penjelasan Bu Win. Monggo Pak Hendri, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Oke. Sebelumnya saya sapa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Ya, alhamdulillahirabbil-alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi salim. Amma ba'du. Terima kasih kepada pembawa acara, moderator dari saya diberi kesempatan. Saya di sini sifatnya menambahi saja informasi dari Bu Win tadi ya. Jadi kalau dikatakan 100% sudah siap semuanya itu
memang belum, ya, karena informasinya memang belum 100% lengkap ya, saudara-saudara. Tapi kenapa kita mengadakan ini? Itu agar mahasiswa bisa menyiapkan diri. Paling enggak tahu bahwa semester depan itu mahasiswa sudah akan diberi pilihan itu, ya. Dan insya Allah kita sudah termasuk yang terdepan ya di antara prodi-prodi yang lain maupun kampus-kampus lain gitu dalam menginisiasi kampus Merdeka ini. Alhamdulillah pada semester ini kita mendapatkan program hibah KMMB dari Kemenristek-Dikti di antara ribuan perguruan tinggi, di antara ribuan prodi, itu kita termasuk di antara prodi-prodi yang berkesempatan berpartisipasi dalam program tersebut oleh Kemenristek-Dikti. Nah, kemudian dari program itu Dikti sebenarnya punya 8 sasaran ini ya, 8 sasaran untuk kampus Merdeka ini. Jadi skemanya seperti apa itu diserahkan ke program studi masing-masing, ke perguruan tinggi masing-masing. Nah, di Kemenristek-Dikti cuma ngasih panduan umum, ya. Kemudian kita memilih kita model yang mana nih, gitu kan. Kemudian prodi akuntansi, prodi manajemen juga itu punya model ya. Di sini kita punya model mahasiswa itu menempuh semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian semester 6 dan 7 mereka punya pilihan untuk di kampus Merdeka. Nah, itu rencana langsung kita implementasikan bagi yang menempuh kurikulum 2016, yaitu angkatan 2018 ini yang sudah menginjak semester 6 di semester depan ya, semester genap itu semester 6 dan 7. Nah, tadi ceritanya ada 8 pilihan gitu ya. Dari Kemenristek itu ada 8 pilihan. Mahasiswa itu silahkan dikasih kesempatan dong, gitu kan, kata Kemenristek itu kan, kata Mas Menteri gitu. Silakan mahasiswa itu dikasih kesempatan mau magang di industri, kemudian mau magang di industri, kemudian pertukaran pelajar, kemudian penelitian, apalagi itu ya, banyak sekali, ada sosial, mengajar, masyarakatan ya, kemanusiaan dan lain, saya nggak hafal sampai kewirausahaan juga. Nah, kemudian dari 8 itu kementerian minta, ini yang penting semester depan jalan dulu ini, gitu. Semester genap jalan dulu. Entah dari 8 itu bisa 1, 2, silakan, yang penting jalan dulu. Kemudian dengan kita mencari jalan ya, namanya program baru, kita mencari jalan. Alhamdulillah ada jalan nih, kita ada jalan untuk menyelenggarakan minimal 2 dulu untuk semester depan itu, ya insya Allah, yaitu berupa pertukaran pelajar dan magang di perusahaan, gitu ya. Untuk pertukaran pelajar tadi sudah dijelaskan Bu Win ya, kebanyakan mitra kita itu kebanyakan dari konsorsium yang namanya NUNI tadi. Ini ada banyak perguruan tinggi. Mereka juga sedang berkoordinasi juga untuk bisa menggolkan ini semester depan. Ya, jadi kita lagi ngumpulin nih data-data mata kuliah apa nih yang ditawarkan, kemudian dosennya siapa gitu. Nah, nanti seperti yang dibilang Bu Win tadi, tanggal 14-15 Desember itu baru ada data lengkap dari semua perguruan tinggi yang di NUNI itu insya Allah, sehingga di antara hari ini sampai dengan tanggal-tanggal itu mahasiswa sudah tahu harapannya ya, sehingga nanti ketika tiba waktunya mahasiswa sudah bisa menentukan pilihan gitu. Kalau memang mau atau berminat pada program ini, karena ada pilihan juga ya, mau pakai tetap di kampus dengan kurikulum seperti biasa, atau mau keluar dari zona nyaman, kemudian mencari tantangan baru dengan program ini, bisa juga ya. Dan mencari tantangan di luar untuk program ini, itu ada pilihan tadi, ada banyak sekali pilihan, di mana kita ada, alhamdulillah ada 2 di antaranya ya, yaitu pertukaran pelajar dan magang di perusahaan. Untuk magang di perusahaan, prodi itu sudah berusaha
mencari mitra-mitra gitu ya. Namun memang belum banyak yang sampai dengan deal 100% gitu. Jadi dalam hal ini mahasiswa silakan nanti kalau ada punya hubungan yang erat dan kira-kira punya peluang yang besar, itu silakan nanti ditembusi saja. Kemudian nanti dikonsultasikan ke prodi, nanti itu memungkinkan atau enggak gitu. Ya, kita sudah berusaha menjalin kerjasama dengan KAP gitu, tapi KAP-nya kebetulan sedang sibuk sekali mengaudit dana kampanye itu, sehingga konsentrasinya sedang ke situ semua. Nanti setelah itu insya Allah mudah-mudahan ada jalan bagi kita untuk koordinasi lebih lanjut ya. Itu dari saya, saudara. Jadi intinya mahasiswa di semester 6 dan 7 itu mau kurikulum 2016 atau kurikulum 2020 yang baru ini, mereka punya pilihan. Ya, kita memang diminta untuk menyediakan pilihan itu bagi mahasiswa. Apakah masih tetap kurikulum original, jadi tetap kuliah seperti biasa di kampus, atau ini pilih yang program itu di semester 6 dan 7. Dan pilihannya semester 6 dan 7 atau semester 6 saja boleh, atau semester 7 saja juga bisa. Ya, jadi itu masa punya pilihan seperti itu. Silakan tentunya ada pilihan seperti itu, masa menjadi punya ini opportunity cost namanya kalau istilah ekonominya ya, biaya oportunitas. Kalau saya nggak kuliah ini, saya harusnya bisa magang di mana-mana misalnya. Sehingga gara-gara kuliah ini saya jadi nggak bisa magang, maka kuliahnya harus beneran gitu. Sebaliknya juga begitu. Karena saya magang ini, saya jadi nggak bisa kuliah seperti teman-teman yang ada di kampus. Karena itu saya magangnya juga harus serius gitu ya. Jadi itu namanya opportunity cost ya. Opportunity cost-nya tinggi ya karena banyak pilihan tadi. Yang sama-sama bagusnya, dua-duanya sama-sama bagusnya, tergantung mahasiswa minatnya bagaimana dan kemantapan hatinya bagaimana ya. Ya, jadi mahasiswa sekarang saya pikir kembali ke kodratnya ya, sebagai orang dewasa memang harus bisa memilih ya, harus bisa memilih, tidak seperti anak SMA lagi yang semuanya diarahkan. Itu dari saya, saudara, tambahannya. Kalau ada pertanyaan silakan ke Bu Win atau ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri untuk tambahan penjelasannya. Baik, teman-teman, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar atau dengan cara raise hand dan bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Oke, ini yang pertama dari Berlianda Abi Basuki. Pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya, saya Dea dari kelas E1. Seperti yang dikatakan Bu Win, boleh ambil di dalam PT atau di luar PT, perguruan tinggi maksudnya. Kalau di dalam perguruan tinggi, apakah boleh ambil dari fakultas yang sama, seperti dari akuntansi ke manajemen? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ini dari Bu Win atau Pak Hendri yang bisa menjawab. Pak Hendri mungkin? Itu Bu Win ada nggak ya? Sebentar. Bu-nya nggak ada, Pak. Oh iya, itu sangat dimungkinkan ya sebenarnya ya. Pertanyaannya bagus sekali. Siapa tadi Mbak Berlian ya? Pertanyaan bagus sekali, itu sangat memungkinkan insya Allah, cuman memang belum kita fikskan. Tapi kalau dari dalam satu fakultas seperti ini, insya Allah keputusannya bisa lebih cepat dibandingkan kalau dengan fakultas yang lain. Jadi untuk saat ini memang belum fix, tapi kira-kira modelnya begini. Ya, jadi di semester 6, misalnya 20 SKS gitu, dari mata kuliah yang ada di prodi manajemen. Kemudian pada saat lulus nanti dia akan punya namanya minor ya, minor di bidang manajemen. Nah, kira-kira seperti itu modelnya nanti. Jadi itu dia mayornya di akuntansi, kemudian dia punya minor di manajemen. Cuman
minornya apa saja nih, 20 SKS nih. Apakah bisa milih sendiri atau dipilihkan? Kalau dipilihkan yang mana? Nah, ini seperti itu yang memang belum diputuskan ya. Nah, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini itu bisa kita diskusikan lagi. Gitu sementara ada jawaban dari saya ya. Oke, semoga Mbak apa tadi ya? Semoga Berlian. tadi Mbak Berlian bisa sedikit mengerti ya, intinya bisa, jadi sedang apa ya, intinya bisa gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya Sedang diusahakan. Selanjutnya ini dari Rina Wahyu Septiana. Pertanyaannya, untuk pembayaran UKT-nya, semisal ambil di perguruan tinggi lain, kita membayarnya tetap di Unisula atau di perguruan tinggi lain? Maksudnya UKT-nya kita itu tetap pakai UKT Unisula atau kita pakai UKT di perguruan tinggi lain yang kita pilih, gitu Pak? Ya, ini seharusnya Bu Wakil Dekan yang menjawab ya, tapi jawaban sementara saya ya kemungkinan besar pembayaran UKT-nya adalah di Unisula. Karena sifatnya resiprokal ya. Kalau mahasiswa Unisula ngambil di PT lain, dia membayarnya di Unisula. Kalau mahasiswa lain, kampus lain ngambil di Unisula, dia membayarnya juga di kampusnya sana sendiri. Oke, berarti cuma bukan dari Wakil Dekan, jadi ini belum diputuskan fix gitu. Ini baru umumnya seperti itu ya. Oke. Ini pertanyaannya banyak sekali, semoga bisa dijawab semua ya teman-teman, tapi nanti seumpamanya kok waktunya tidak cukup, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan ke official account-nya Instagram MJA melalui DM ataupun WA. Nanti pertanyaan teman-teman yang mungkin belum bisa terjawab hari ini bisa di DM akun HMJA-nya ataupun di WA, nanti di list pertanyaannya, nanti lewat HMJA bisa disalurkan pertanyaannya ke Bu Win maupun Pak Hendri, gitu nggih. Selanjutnya pertanyaan dari Atras Faris Arfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Atras. Untuk kelas EC kan ada program ujian pra di luar negeri pada semester 6 nanti. Akan tetapi, apabila ada mahasiswa atau mahasiswi mengambil student exchange pada semester 6 dan 7, gimana atas program yang ada di kelas EC tersebut? Begitu, Pak. Monggo, Bu Win atau Pak Hendri lagi bisa memberikan jawabannya. Terima kasih Mbak Moderator. Saya coba jawab ya Pak Hendri. Monggo. Tentunya program studi atau fakultas akan memikirkan hal itu Mbak. Jadi kalau memang program EC itu kan sudah patronnya bahwa ujian pra itu ada di luar. Mungkin kalau sudah tidak pandemi kan pakai online seperti yang lain kemarin ya. Jadi artinya sangat dimungkinkan tidak akan ditiadakan, tetap bahwa ujiannya itu pasti akan proposal itu tetap dengan luar negeri, apakah online, offline, dan tentunya nanti kami bisa berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang akan dipilih nanti apabila harus mahasiswa tersebut itu ujian offline di luar negeri, tentunya kita akan membekali surat keterangan yang kaitan dengan hal ini. Jadi tidak mungkin kita akan menyerahkan kepada mahasiswa itu sendiri, terserah monggo untuk dia atau tidak, karena itu memang program dari fakultas dan prodi, tentunya akan kita berikan pemberitahuan kepada perguruan tinggi yang dituju tadi. Jadi seperti itu Mbak Dihayu, pasti itu akan kita koordinasikan ya jika terjadi adanya ujian pra di luar negeri, apakah online apakah offline. Begitu Mbak Dia Ayu.
Barangkali Mas Faris bisa paham ya atas jawaban Bu Win tadi. Atau mungkin Pak Hendri monggo mau menambahkan. Tidak ada Pak Hendri? Cukup? Cekap. Cekap Mbak Dian Ayu. Oke, baik. Semoga jawaban dari Bu Win bisa memberikan pemahaman ya untuk Mas Atras Faris Arfian. Begitu. Oke, kita next pertanyaan ya Bu. Ini dari Vika Rizky Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vika Rizky dari kelas 4, izin bertanya. Kalau semester depan kita memilih untuk magang, apakah tetap harus mengikuti mata kuliah seperti biasa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya Bu. Monggo sudah bisa dijelaskan Pak Hendri ya. Ya. Sepertinya tadi sudah dijelaskan Pak Hendri ya bahwa kegiatan magang seperti apa dan juga Bu Win tadi sampaikan. Atau mungkin masih ada kurang jelas? Mungkin bisa dijelaskan kembali Bu. Mungkin tadi jaringannya di sana kurang bisa jelas. jadi. Bisa jadi. Monggo Pak Hendri, biar ditambahi Pak Hendri. Pertanyaan dari Pak Rizky ya. Mbak Vika. Iya. Ya. Kalau semester depan memilih untuk magang, apakah tetap harus mengikuti mata kuliah seperti biasa ya? Jadi kita akan melihat program magangnya sendiri. Kemudian kita akan ngasih. Jadi sebelum pemberangkatan itu kan kita akan lihat dulu ya, apakah bobotnya itu cukup berat ya maksudnya, setara dengan perkuliahan 1 semester gitu. Dari situlah kemudian mahasiswa itu bisa ngitung-ngitung ya. Nanti berarti kalau hanya terhitung cuma 18 SKS misalnya, ya berarti ada mata kuliah yang masih kurang untuk ditempuh gitu. Ya, tapi kalau sudah dihitung 24 SKS gitu misalnya, ya berarti tidak ada lagi utang di semester itu yang masih harus diambil di semester yang lain gitu. Itu jawaban dari saya. Oke, baik. Kita next ke pertanyaan ya Pak. Ini banyak sekali pertanyaannya. Mungkin masih di mute, mau nambah? Sudah, sampun ya. Ya, pada waktu tadi disampaikan mengenai magang, tentunya apakah magang itu sudah mewakili dari 20 SKS atau tidak, maka tentunya begini. Harapan kami adalah mahasiswa magang di sebuah tempat magang itu harus sesuai dengan kompetensi dari bidang ilmu kita, yaitu akuntansi. Jangan sampai kita itu magang, ternyata di tempat magang hanya suruh fotokopi gitu. Ya, misalnya tolong fotokopi ke ini ya, tolong anu. Nah, itu berarti kan tidak sesuai dengan kompetensi kita begitu ya. Tentunya harus kita tentunya mohon maaf memang ada seperti itu, tetapi tidaklah demikian. Itu biasanya anak-anak SMK ya yang seperti itu kita kadang-kadang melihat itu. Tentu tidak, kami dengan pihak perusahaan yang sudah kita lakukan MOU tentunya harus kita sesuaikan dengan bidang ilmu dari masing-masing mahasiswa kami. Dan bobot dari jenis pekerjaan yang harus dikerjakan itu tentunya akan kita nilai juga, kemudian bagaimana yang dilakukan di sana, dan tadi Pun sudah menyampaikan nantinya akan harus buat laporan, harus diujikan, dipresentasikan, dan tentunya yang magang itu nanti punya dosen pendamping ya. Ada dosen pendamping untuk mendampingi yang bersangkutan pada saat magang ya. Begitu ya, Mbak siapa tadi? Mbak Vika Rizky. Mbak Vika apa Mbak Vini? Mbak Vika ya. Itu Mbak Dina Ayu. Oke, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga Mbak Vika Rizky bisa memahami ya, bisa paham jawaban dari Bu Win dan Pak Hendri. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari saya sendiri Bu. Izin bertanya, untuk
student exchange, pertukaran pelajar di luar kampus atau di luar perguruan tinggi itu, apakah kita harus ambil fakultas yang sama dan prodi yang sama? Kita boleh memilih fakultas yang lain, Bu, jika kita ingin melakukan pertukaran pelajar di luar kampus. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dia Ayu, pertanyaan yang bagus sekali. Tadi juga sudah di awal menyampaikan di dalam perguruan tinggi pun boleh kok mengambil fakultas hukum, mau di fakultas misalnya di bahasa Inggris, di agama Islam, di psikologi, di teknik itu boleh. Di dalam perguruan tinggi. Bagaimana dengan di luar perguruan tinggi? Boleh juga. Artinya, makanya tadi Bu In bilang, nanti tekniknya klik perguruan tinggi, klik fakultas, klik prodi, ya. Jadi artinya mengapa Pak Menteri itu mengatakan ini dilakukan kampus Merdeka Belajar? Mahasiswa punya kemerdekaan untuk memilih mata kuliah di luar kompetensinya. Jadi mahasiswa itu sudah dibekali kompetensi accounting misalnya, itu sudah cukup. Selebihnya bisa memiliki pengetahuan di misalnya prodi yang berbeda, mata kuliah yang berbeda, perguruan tinggi yang berbeda. Jadi kesimpulannya adalah boleh, ya. Oke. Baik, terima kasih Bu In. Ya. Selanjutnya tadi ada Mbak Ulfatus raise hand. Silakan untuk Mbak Ulfatus bisa mengaktifkan suaranya untuk bisa bertanya kepada Bu Win maupun Pak Hendri. Monggo Mbak Ulfatus yang tadi raise hand. Kita next aja ya Bu, soalnya nggak ada tanggapan. Kita next aja ke pertanyaan selanjutnya dari Prandani. Pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya, misalkan kita udah ada di suatu perusahaan dan ingin magang di situ dan membutuhkan izin dari fakultas, maka kriteria apa saja agar bisa masuk magang di suatu perusahaan? Intinya kriteria magangnya atau syarat magangnya itu untuk bisa masuk di perusahaan itu seperti apa, Bu? Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Mbak Prandani atas pertanyaannya. Saya coba untuk menyampaikan bahwa di awal saya maupun Pak Hendri sudah menyampaikan tentunya ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Ya, sama halnya Nuni tadi, pertukaran belajar juga ada persyaratan-persyaratan tertentu yang juga harus dipenuhi oleh mahasiswa. Tentunya persyaratan-persyaratan ini nanti akan di-share, ya, akan di-share, akan diinfokan kepada seluruh mahasiswa persyaratan apa yang harus dipenuhi. Jadi tidak begitu saja masuk, ya, enggak, tetapi harus memenuhi berbagai persyaratan. Dan karena begini Mbak, ini adalah juga menyangkut nama baik universitas, menyangkut nama baik fakultas. Saya punya pengalaman baik dan pengalaman buruk gitu ya. Kenapa harus difilter? Kenapa harus difilter? Yaitu pada saat itu pernah ada mahasiswa itu magang di perusahaan. Dan sudah diwanti-wanti, dikatakan bahwa sepanjang tidak diperkenankan area-area tertentu, maka jangan dilakukan. Berarti Anda harus melakukan pada bidang-bidang yang sesuai dengan arahan dari perusahaan. Begitu. Nah, suatu saat ada mahasiswa atas kepintarannya di bidang teknologi, mereka mengotak-atik akhirnya bisa membobol file yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dan ternyata file itu adalah merupakan kerahasiaan. Dan akhirnya ketahuan. Maka mahasiswa tersebut belum saatnya selesai dikeluarkan. Ya, satu.
Kedua, setiap jam istirahat, ada ini contoh yang berbeda ya, kita memang waktunya sholat. Kita memang setelah sholat doa iya. Tetapi mahasiswa tersebut itu doanya itu sampai 1 jam. Ya. Maka kalau kita magang dan berdoa selama itu, maka pimpinan yang di mana tempat dia magang itu tentunya keberatan. Karena setiap kali selesai sholat zuhur itu jam 2 baru balik, alasannya berdoa zikir begitu ya. Maka dari itu juga menjadi keluhan. Artinya ada beberapa hal kita bisa menempatkan, kalau memang mau zikir yang lama ya jangan pada saat siang hari, bisa dirapel malamnya, zikirnya lebih lama dan sebagainya. Dua contoh tadi menunjukkan bahwa kita mesti bisa memberikan pengertian, pemahaman kepada calon mahasiswa yang akan tercermin dari persyaratan-persyaratan yang ada, bahwa attitude itu juga harus kita perhatikan dan sebagainya karena juga menyangkut nama baik dari institusi. Saya kira itu Mbak, jadi pasti nanti persyaratan itu akan kita berikan, akan kita share mengenai apa saja yang dipersyaratkan ya. Jadi nanti ada seleksi. Pertukaran pelajar juga ada seleksi. Di magang juga ada seleksi. Tapi kita fair. Mereka yang sudah mendaftar itu pun harus kita apresiasi untuk mengikuti kegiatan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Itu kita apresiasi, mereka ternyata tertarik begitu. Tetapi tidak berarti bahwa tanpa adanya suatu filter atau seleksi. Nah, persyaratan apa kita tunggu, nanti akan kita share ya. Monggo Pak Hendri, barangkali ada tambahan? Ada tambahan Pak Hendri? Namun itu ada pertanyaan lain, itu masih ada. Ya, ada pertanyaan lain. Saya langsung baca aja ya Mbak Dia Ayu ya. Oke, monggo Bu. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari ini nih. Apa ini? Dari Amelia ya. Amelia Rahma. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu, ini dari R4. Anak Ece boleh ambil kuliah Merdeka tidak buat pengganti? Enggak. Kuliah itu bukan untuk pengganti skripsi ya. Kuliah ya berarti SKS kuliah. Nah, kalau magang kebetulan tadi sudah disampaikan untuk semester ini hanya ada 2, yaitu pertukaran pelajar dan magang. Untuk kewirausahaan barangkali nanti semester berikutnya kita godok lagi ya. Laporannya seperti apa, sudah ada buku panduan, tentunya nanti akan kita berikan ya, akan kita berikan panduan magang itu seperti apa ya. Sistematika, wes serasa takut sistematika ujian bagaimana itu sudah dipikirkan oleh Pak Widi 1, sudah jadi ya. Yang penting Anda melaksanakan. Kalau mau magang ya maganglah dengan sebaik-baiknya. Kalau mau mengambil mata kuliah tadi kita nilainya bagaimana, ekivalensinya kita mekanismenya sudah dibuat. Begitu Mbak, siapa ini? Mbak Amelia ya. Jadi nanti teknik ujiannya ya ujiannya di sini. Ujiannya di fakultas, di prodi akuntansi. Karena orang akuntansi nanti siapa yang uji? Yang uji ya dosen akuntansi. Yang jadi pembimbing kalau magang ya dosen akuntansi. Begitu. Gitu ya Mbak Dia Ayu. Jawaban atas pertanyaan Mbak Amelia Rahma. Terima kasih Bu Win untuk pertanyaan untuk jawabannya Bu. Saya izin bertanya sekali lagi Bu, mungkin ini hal yang paling sensitif untuk semua orang ya Bu ya. Untuk pertukaran pelajar itu untuk biayanya itu boleh dong Bu dibocorin seperti apa, berapa, dan rinciannya seperti apa Bu, supaya kita ini yang pengen pertukaran pelajar ke luar kampus itu bisa jaga-jaga dulu gitu Bu. Kalau tidak salah dengar loh ya. Saya masih kemarin itu sudah mendengar, tapi kayaknya semoga tidak salah. Tidak dipungut biaya Mbak.
Amin. Alhamdulillah. Sepertinya gitu ya Pak Indri ya. Nah, karena tapi kan gantian Mbak. Jadi mahasiswa lain kan juga tidak memungut bayaran, harapan kita mahasiswa kita ke perguruan tinggi lain juga tidak membayar. Tapi mungkin untuk living cost, mungkin juga tanggungan dari mahasiswa tersebut. Berbeda jika perguruan tinggi itu menyediakan asrama misalnya. Jadi kalau memang menyediakan asrama barangkali juga untuk kosnya nggak bayar. Tapi makme sing bayar. Sama toh kuliah di Semarang juga Mbak Maem bayar sendiri kan. Kosnya biasanya bayar, makmnya bayar sendiri. Tapi semoga ini nanti jadi diputuskan bahwa termasuk perguruan tinggi itu menyediakan asrama. Semoga misalnya itu tidak bayar, ya harapan kita seperti itu, karena nanti kita pun juga akan menerima mahasiswa dari luar perguruan tinggi Unisula pun juga nanti tidak membayar, kelihatannya seperti itu untuk asramanya. Jadi tinggal membayar makan dan minum begitu ya. Gitu. Mungkin Pak Indri ada info itu. Saya sampaikan sama dengan yang disampaikan Bu Win. Oke. Itu Mbak Tia. Terima kasih Bu Win. Makanya ikut, ayo banyak yang ikut. kesempatan untuk bisa kita mencari ilmu di tempat yang lain gitu ya. Menambah pengalaman juga sih Bu. Iya pasti, teman banyak, pengalaman, daya saing ya. Ya. Oke. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin nanti belum tanya mana Mbak Merlin. Mbak Merlin belum tanya Mbak Tia Ayu. Oh begitu Bu. Monggo Mbak Merlin. Hukumnya Monggo Mbak wajib. Merlin. Monggo Mbak. Nggih, Bu. Ini ada mau tanya terkait dengan magang, Bu. Karena banyak banget pastinya mahasiswa-mahasiswa itu, termasuk saya sendiri, tertarik banget untuk magang karena kan untuk proses kedepannya kita. Nah, untuk magang itu sendiri, kalau misalkan kita memilih perusahaan itu sendiri, apakah dibolehkan, Bu? Terus kalau misalkan magang itu laporannya itu harus sesuai dengan perusahaan yang nanti diujikan atau bagaimana, Bu? Tentu ya Mbak ya. Saya jawab yang pertama. Magangnya di perusahaan A, laporannya tentang apa yang saudara kerjakan di perusahaan A tersebut, ya kan? Laporan tentunya mengacu pada apa yang Anda kerjakan di tempat magang tersebut. Contoh seperti itu. Kemudian apa tadi pertanyaan sebelumnya? Magangnya boleh milih sendiri nggak ya Bu perusahaannya? Sementara ini kami sudah memiliki beberapa MOU dari beberapa perusahaan atau KAP begitu ya. Tetapi kalau misalnya mahasiswa itu sudah memiliki calon perusahaan yang di tempat magang, tentunya juga harus kita nilai dulu apakah representatif tidak tempat magang saudara, misalnya seperti itu, maka tentunya harus kita lihat juga Mbak. Boleh, saya kira malah bagus kan Anda cari jejaring tambahan sebelum yang tidak ada di prodi misalnya belum melakukan kerjasama di situ, cari dan itu akan lebih baik ya. Kenapa tidak kan begitu? Tetapi perlu diketahui tentunya harus mengacu pada layak tidaknya tempat di mana Anda magang, karena itu harus dipertanggungjawabkan dan nanti akan dalam bentuk diuji lagi. Begitu Mbak Merlin. Oke. Matur suwun Ibu Pak Henry atas jawabannya. Ya. Ada lagi? Oh tadi yang bertanya yang pertama tadi sudah dijawab belum Pak Indri? Gimana Bu? Ada pertanyaan bagaimana jika
mengambil kampus Merdeka Belajar itu di prodi manajemen? Boleh sekali, ya kan? Karena di luar prodi kan. Tadi pertanyaan pertama tadi, ya Mbak Ayu ya? Iya, Bu. Dari Boleh. Silakan, ada lagi? Oke, untuk teman-teman mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Win dan Pak Hendri. Sepertinya sampun, Ibu, dari teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan. Tapi nanti jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin mikir-mikir dulu nih pertanyaannya apa. Nanti bisa melalui koordinator kelas masing-masing untuk bertanya, dan nanti dari koordinator kelas bisa dibantu menyampaikan pertanyaan kalian kepada Bu Win dan Pak Hendri. Gitu nggih. Dari semua penjelasan dan pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya sedikit menyimpulkan, Ibu, nanti kalau salah mohon koreksinya. Jadi untuk teman-teman 14 Desember nanti kita akan mulai dibuka pendaftaran untuk pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Nah, untuk pertukaran pelajar nanti itu kita ada dua pilihan. Pertama, di dalam perguruan tinggi kita sendiri, yaitu Unisula, dan di luar perguruan tinggi. Nah, di dalam perguruan tinggi atau Unisula nanti, teman-teman bisa ambil di dalam prodi maupun di luar prodi. Kalau di dalam prodi, berarti contohnya teman-teman yang dari akuntansi bisa ambil mata kuliah di manajemen. Koreksi. Prodi Iya, Bu. Prodi manajemen itu di luar prodi dalam fakultas. Oh iya. Iya. Seperti itu ya, teman-teman. Dan jika teman-teman pengen pertukaran pelajar keluar kampus nih, teman-teman bisa ambil kampus-kampus yang satu kemitraan dengan NUNI tadi yang ada 21 perguruan tinggi itu tadi. Gitu ya. Untuk syarat dan kriterianya akan diinfokan lebih lanjut, jadi teman-teman persiapkan diri dan mulai dipikir-pikir nih dari ini mau ambil magang atau mau ambil yang pertukaran pelajar, seperti itu. Untuk magang juga sama ya, Bu ya, syarat dan kriterianya akan diinfokan lebih lanjut, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup webinar pada sore hari ini, mungkin dari Bu Win maupun Pak Hendri ada wejangan untuk kita semua, Bu, dari mahasiswa angkatan 2018, sepatah atau dua patah kata. Monggo dari Bu Win terlebih dahulu. Baik, Mbak Dia Ayu, terima kasih. Anak-anak semuanya, khususnya angkatan 2018 yang nantinya di semester gasal nanti sudah memulai untuk memanfaatkan kesempatan untuk ikut kampus Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka Belajar. Tolong ini bisa saudara manfaatkan dengan baik karena apa? Nilai tambahnya sangat tinggi sekali. Di samping Anda bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi se-Indonesia tadi, ya, mana yang akan Anda pilih, tentunya Anda bisa memiliki pengetahuan yang lebih luas. Anda punya teman, Anda punya dosen baru yang selama ini ada di prodi akuntansi FE Unisula, Anda memiliki dosen baru yang ada di perguruan tinggi sana. Namun jika Anda menginginkan magang pun dipersilahkan, dan baik magang maupun NUNI, Bu Win hanya tetap pesan titip lah. Anda membawa nama baik institusi, tentunya itu juga harus kita jaga. Apalagi dengan basic Universitas Islam, maka nilai-nilai Islami itu tetap harus kita pegang dengan baik. Ya. Kemudian nanti kita akan melakukan sosialisasi bersama universitas. Nanti kapannya menunggu info lebih lanjut.
untuk dijelaskan mengenai berbagai teknik. Tadi sudah saya bocori bagaimana cara pendaftaran tadi. Nanti di web itu akan klik universitas, klik fakultas, klik prodi, klik mata kuliah, begitu ya. Tapi nanti teknisnya seperti apa, nanti akan disampaikan pada saat sosialisasi dengan pihak universitas. Yang terakhir, kami tetap harus mengingatkan kembali protokol kesehatan harus tetap dijaga, ya. Kemudian jaga kesehatan, kemudian penuh semangat, bahagia, begitu ya, senang hati. Sekalipun kondisi seperti ini tetap harus kita syukuri atas nikmat Allah yang luar biasa ini. Kami tetap masih diberi kesehatan sehingga kita bisa meneruskan perjuangan-perjuangan yang ada di depan mata. Tetap semangat ya. Saya kira itu dari saya. Monggo dari Pak Hendri barangkali. Monggo Pak. Itu aja boleh nggak? Boleh Pak. Itu aja ya. Di kali intinya. Ya, kalau semuanya diniatkan dengan benar, dengan dijalani dengan benar, insya Allah hasilnya juga baik untuk kita. Itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Diah Ayu. Oke, baik. Terima kasih Pak dan Bu Win untuk wejangannya kepada kita semua. Baik, kita memasuki sesi foto ya teman-teman. Jadi dimohon untuk teman-teman semua bisa mengaktifkan kameranya untuk dapat diambil gambar yang terbaik. Ayo foto. Monggo operator bisa mempersiapkan untuk bisa diambil gambar yang terbaik. Baik. Oke, sudah siap semua? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih karena waktunya sudah hampir habis. Kita cukupkan untuk webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Win dan Pak Hendri yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kami semua informasi mengenai student exchange dan implementasi MBKM hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi yang telah menjembatani adanya webinar pada sore hari ini. Serta terima kasih saya ucapkan untuk seluruh panitia yang bertugas. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua mahasiswa angkatan 2018 yang telah berpartisipasi, berkontribusi, dan tetap aktif selama webinar sore hari ini. Ya, Mbak Diah Ayu ada tambahan sedikit. Oh iya, monggo Bu. Pak Hendri, Google Form-nya. Oh iya, link surveinya tadi sudah saya tulis di chat, mungkin nanti bisa saya WA lagi untuk share di mahasiswa angkatan 2018. Kita ingin tahu minat mahasiswa terkait program ini bagaimana dan kemana. Oke. Terima kasih Pak Hendri.
Makasih Mbak Ayu. Baik, jangan lupa teman-teman isi Google Form-nya yang tadi sudah di-share sama Pak Hendri ya. Baik, semoga kita bisa bertemu di webinar-webinar selanjutnya, bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan selama saya memandu jalannya webinar pada sore hari ini. Semoga kita tetap stay safe, stay healthy, jaga kondisi, jaga kesehatan. Semoga kita segera bertemu kembali, bertatap muka kembali, kuliah offline lagi di kampus ya. Dan semoga pandemi ini juga segera berakhir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Sekian dari saya Diha Ayu Sukawati pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Win, Mbak Hendri. Sama-sama.